Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir untuk pertemuan 11 dari 14 ya. Karena dua pertemuan lainnya kan UTS dan UAS ya. Ini pertemuan 11 teknik pemesinan dan mesin perkakas. Ini lanjutan dari pertemuan sebelumnya yang nomor 10 itu terkait material pahat. Kemarin sampai dijelaskan yaitu hot harness dan recovery harness. Di mana hot harness itu proses pengerjaan eh, berhubungan dengan kekerasan, misalnya gesekan atau misalnya keausan, itu pada saat proses pemanasan atau materialnya sudah dalam keadaan temperatur tinggi atau sudah tinggi. Berbeda dengan yang di recovery harness, yaitu secara bertahap, panasnya secara bertahap, dari kecil naik sampai ke tinggi. Dari grafik ini kita ketahui setidaknya ada 7 jenis material pahat, yaitu baja karbon, itu di sini CTN atau yang di bagian bawah. Di bagian bawah di sini ada carbon steel, di sini juga ada high carbon steel. Di sini ada namanya atau CTN, dikenal dengan carbon tool steel. Terus yang berikutnya ada HSS, ini high-nya, high speed steel atau tool steel. HSS di bagian sini, ini juga di bagian atasnya. Terus kemudian ada yang dinamakan paduan cor non ferro, karbida, keramik, CBN, dan intan. Itu sintered diamond. Nah, yang pertama adalah baja karbon. Baja karbon di sini kandungan karbonnya itu relatif tinggi dibandingkan dengan unsur lain. Unsur lain biasanya hanya 2%, yaitu mangan, wolfram maupun krom. Ya, dia hanya 2%. Sedangkan karbonnya itu bahkan bisa sampai 1,4%. Di mana 1,4% bisa kita kenal dengan baja karbon tinggi misalnya. Terus kemudian baja karbon biasanya memiliki kekerasan permukaan. Permukaannya itu cukup tinggi. Nah, ini bahkan jika kita lakukan heat treatment atau perlakuan panas, heat treatment ya, perlakuan panas itu fase kekerasan atau nilai kekerasannya bisa mencapai 500 sampai 1000 hardness Vickers. Ini skala Vickers. Di mana pada saat heat treatment dengan kekerasan 500 sampai 1000 hardness Vickers ini, fase yang terjadi pada heat treatment dia sampai ke fase martensit. Di mana kita kenal misalnya di dalam material teknik kita belajar tentang fase martensit itu adalah fase terkeras ya. Di mana fase martensit itu memiliki kelemahan, yaitu dia mudah melunak. Dia keras tetapi dia mudah melunak ternyata pada saat temperatur mencapai 250 derajat Celcius. Makanya karena dia 250 derajat, dia tidak bisa digunakan dalam kecepatan potong yang tinggi. Jadi hanya digunakan pada kecepatan potong yang rendah. Kecepatan potongnya rendah. Maka dari itu, bagaimana mengetahuinya apa dia dengan temperatur 250 derajat atau lebih atau kurang? Itu biasanya pada saat eksperimen proses pemasinan itu biasanya kita cek tanpa menggunakan coolant misalnya. Itu hasil gesekan di antara dua benda kerja, benda pahat dan benda bahan ujinya itu dilakukan proses. Jika temperaturnya melebihi 250, dia akan melunak dan seperti sifatnya jika melunak maka dia akan mengalami deformasi. Kemudian karena dia hanya digunakan dalam kecepatan yang rendah, ya hanya untuk yang rendah saja, maka biasanya harganya cenderung murah atau tidak terlalu mahal. Biasanya yang paling banyak adalah digunakan untuk pahat dalam sney atau tap atau tapping. Biasanya dia digunakan untuk bahan-bahan
yang membutuhkan ulir, baik ulir dalam maupun ulir luar. Di sebelah kanan itu sebagai contoh, di sini ada pahat tap atau sney. Biasanya di bagian ujungnya kita lihat di pahat tersebut itu merupakan bagian tajam dan tipis. Bagian tajam dan tipis, makanya sorry saya mute. Makanya di dalam yang berikutnya itu dalam pahat ini sulit mempertahankan kekerasannya pada bagian ujung ulir yang saya tandai merah di sini. Ujung-ujungnya itu tipis dan tajam sehingga dia mudah overheat atau panas yang berlebih, sehingga pada bagian ujungnya itu cepat mengalami perubahan struktur atau bahkan mengalami deformasi, sehingga dia akan menjadi patah atau misalnya cepat menjadi tumpul dan lain-lain. Terus kemudian sifat yang berikutnya, dia biasanya digunakan sebagai bahan alternatif pengganti pahat HSS. HSS, high speed steel, itu di kategori berikutnya. Nah, di kategori berikutnya ada high speed steel atau HSS. Gambarnya seperti yang dilihat di gambar yang sebelah kanan, itu pahat HSS 1 inch kali 8 inch. Dia tebalnya 1 inch. Nah, permasalahannya adalah pahat HSS biasanya dalam bentuk sifatnya yang berbentuk batang kotak seperti ini, batang, atau biasanya berbentuk silinder atau bentuknya tabung, di mana pada saat prosesnya itu dia dibentuk sesuai dengan sudut-sudut pahatnya atau sudut ortogonal, sudut normal dan lain-lain. Nah, itu dibentuk sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kebutuhan utamanya untuk sudut ini apakah geramnya lebih kecil atau permukaannya lebih halus dan lain-lain. Baik itu batang maupun silinder, itu tetap dilakukan proses pembuatannya, yaitu secara penuangan, kemudian pengerolan, terus kemudian penempaan dan dibentuk atau forming. Di mana kondisi pembentukannya itu dilakukan pada saat tahap dia lunak atau di-annealing. Di-annealing dulu, terus kemudian dilakukan pembentukan. Kenapa perlu di-annealing dulu? Karena proses pembentukan pada ini memiliki kekerasan yang cukup tinggi, sehingga tidak mudah untuk dibentuk jika tidak dilakukan pelunakan atau proses menggunakan annealing. Terus kemudian unsur-unsur yang terdapat di dalam HSS itu biasanya pahatnya itu terdiri dari unsur unsur utamanya yaitu ada wolfram atau tungsten, ada chromium atau chrome, ada V atau vanadium, Mo adalah molybdenum, kemudian yang Co itu adalah kobalt. Kemudian pahat yang ini setelah mengalami keausan, misalnya setelah kita bentuk tadi untuk digunakan, setelah berapa cycle, misalnya 1000, terus dia mengalami keausan atau bentuknya menjadi tidak sesuai standar lagi, nah itu bisa dibentuk kembali menjadi mata potongnya atau diasah. Di sini mata potongnya akan tajam kembali sehingga diasah, digerinda atau dibentuk kembali. Kemudian pahat HSS ini memiliki sifat keuletan yang baik. Sama seperti pertemuan sebelumnya, keuletan merupakan unsur penting untuk menahan proses pemesinan yang memiliki beban kejut. Dari berbagai unsur utama yang terdapat pada HSS, ini memiliki fungsi masing-masing, di mana fungsi wolfram itu adalah membentuk karbida. Karbida di sini merupakan unsur yang sangat keras, yaitu Fe4W2C. Nah, di sini yang menyebabkan kenaikan temperatur dan proses hardening dan tempering. Sehingga nilai dari hot hardness yang tadi dapat dipertinggi karena adanya unsur wolfram. Kemudian unsur chrome, nah, seperti yang kita ketahui kalau misalnya chrome itu identik dengan permukaannya yang keras ya. Sebentar. Sifat yang keras, maka di sini harden ability atau kemampuan untuk dikeraskan
atau hot hardness atau proses pengerasan pada saat material dalam keadaan panas. Nah, di sini krom merupakan pembentuk karbida, namun krom ini memiliki sensitivitas terhadap overheating. Menaikkan sensitivitas. Jadi panas sedikit itu dia akan akan terjadi deformasi atau perubahan bentuk. Nah, karena sifat krom yang menaikkan hardenability dan hot hardness, tapi dia sensitivitasnya tinggi, maka itu ditutup sensitivitasnya itu dengan vanadium. Vanadium itu menurunkan sensitivitas yang tadinya kelemahan yang ada di krom itu ditutupi oleh vanadium. Di sini dia menurunkan sensitivitas terhadap overheating. Nah, alhasil temperaturnya semakin tinggi, tetapi dia tidak berubah bentuk, tidak berubah struktur, maka ada kemungkinan butir-butir di dalamnya itu diperhalus atau diperkecil. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, penghalusan butir atom di dalam struktur itu akan memperkuat atau memperpadat dari unsur struktur tersebut sehingga bahan atau material tersebut menjadi lebih keras atau misalnya jadi lebih padat atau kuat. Kemudian ada unsur molybden. Molybden ini unsurnya sama seperti wolfram atau tungsten. Sini. Tetapi dia memiliki efek yang lebih tinggi. Efek yang lebih tinggi. Kenapa efeknya lebih tinggi? Jika kita menambahkan 2% wolfram, itu kita dapat gantikan dengan 1% molybden. 1%. Jadi perbandingan 1:2. Ini sebetulnya menghemat untuk penggunaan material. Nah, dengan menambahkan 0,4 sampai 0,9% dari molybden dapat menghasilkan pahat HSS yang mampu dikeraskan di udara. Dikeraskan di udara maksudnya menggunakan air hardening, maksudnya tidak ada perlakuan panas, hanya temperatur ruang maksudnya. Nah, di mana molybden ini itu memiliki keuletan yang baik. Selain dia tadi fungsinya seperti wolfram yang menaikkan temperatur dan hot hardness yang makin tinggi, dia memiliki keuletan yang mana keuletan itu hubungannya dengan mampu menahan terhadap beban kejut. Kemudian kelemahan yang lain adalah dia lebih sensitif terhadap overheating. Nah, lagi-lagi kalau misalnya menambahkan molybden dan krom, maka dia harus menambahkan vanadium karena untuk menurunkan sensitivitas terhadap overheating. Nah, unsur yang terakhir adalah kobalt. Kobalt merupakan elemen karbida, namun unsur ini ditambahkan untuk menaikkan hot hardness tadi. Nah, dia sebetulnya fungsinya itu sebagai unsur pengikat. Nilai hot hardness-nya dipertinggi, menggunakan wolfram atau molybden juga bisa ditambahkan dengan nilai kobalt. Nah, nilai kobalt selain hardness yang tinggi juga dia tahan terhadap aus dan besar butir menjadi lebih halus sama seperti yang vanadium. Ya, seperti ini. Ujungnya tetap terpelihara, jadi tidak cepat hangus atau tidak cepat terdeformasi dan lain-lain pada temperatur yang tinggi. Nah, ini adalah contoh pahat HSS. Ini menurut komposisinya, ini jenis HSS misalnya ada 2 jenis, konvensional dan spesial HSS. Konvensional HSS di sini ada molybden sama tungsten HSS. Kemudian ada juga spesial HSS. Nah, ini adalah contoh-contoh standar IC jenis pahatnya, ada M1, M3, T1 dan lain-lain. Nah, ini itu untuk HSS. Kemudian yang berikutnya adalah paduan cor non-ferro. Untuk non-ferro tersendiri, sifat yang ketiga ini, yang pertama adalah sifat pahat ini itu antara HSS dan karbida, di mana HSS tadi ada banyak kekurangannya, ini karbida ada banyak kekurangannya, kemudian kita bisa pakai yang tengah-tengahnya. Contoh misalnya kalau yang sebelumnya ini terlalu lunak, yang ini terlalu keras. Kita pilih antara keduanya tidak terlalu keras dan agak nggak terlalu lunak juga, makanya kita pilih yang tengah. Itu bisa kita gunakan yang paduan cor non ferro. Nah, di sini contohnya yang kedua, dipilih pahat ini jika misalnya karbida terlalu rapuh, tetapi
rapuh itu getas misalnya. Terus kemudian HSS memiliki wear resistance yang terlalu rendah. Jadi makanya dipilih yang nilai tengahnya. Yang ketiga, bentuk pahat ini diproses itu secara tuang sehingga menjadi bentuk sisipan. Ini pahat sisipan yang seperti yang kalian lihat, ada yang bentuknya segitiga, segi empat, atau belah ketupat. Nah, itu adalah bentuk HSS yang sudah dibentuk, yaitu berupa sisipan. Selain di HSS tadi yang ada 5 unsur penting, di sini ada juga 4 unsur penting pada pembentukan paduan cor non-ferro. Yang pertama ada kobalt, ini fungsinya sebagai pelarut atau pengikat bagi elemen-elemen lain. Misalnya ada krom, nilainya cukup tinggi, 10-35%. Ya, sebagai unsur utama untuk pembentuk karbida. Kemudian ada wolfram, juga pembentuk karbida. Nilai kandungannya 10-25%. Yang berikutnya menaikkan kekerasan secara menyeluruh untuk wolframnya. Kemudian dari ada juga unsur karbonnya. Karbonnya itu bisa dipilih tidak boleh melebihi persentase standar. Misalnya 1% itu hanya untuk yang lunak atau sedang, terus 3% untuk yang dibutuhkan untuk kebutuhan yang kira-kira pekerjaan keras atau tahan aus. Pahat jenis yang ketiga ini atau pahat cor non ferro itu biasanya untuk pemesinan kasar dengan beban kejut. Jadi intinya adalah tidak mementingkan karakteristik dari misalnya akurasi yang tinggi atau hasil permukaan yang sangat halus, tapi dia lebih ke pekerjaan yang kasar, pemesinan yang kasar juga memiliki beban kejut pada saat prosesnya. Nah, dari sini dapat terlihat bahwa di mana dia dengan beban kejut, maka dia harus memiliki tingkat keuletan yang tinggi. Pahat yang selanjutnya untuk cor non ferro ini nilainya itu tidak sekuat HSS, namun dia lebih tahan terhadap temperatur pemotongan yang tinggi. Jadi pemesinan kasar tetapi dengan kecepatan potong yang tinggi. Di sini paduan cor non ferro ini bisa ditambahkan campuran dari wolfram atau tungsten untuk proses pemesinan yang tanpa beban kejut. Kalau yang tadi di sini pemesinan kasar beban kejut, yang ini ya, 1 pemesinan kasar, kedua beban kejut, ketiga adalah pemotongan dan kecepatan tinggi, pemotongan dan kecepatan yang tinggi. Tetapi jika tidak ada pekerjaan material yang benda kerjanya itu tidak memiliki beban kejut, maka cukup ditambahkan wolfram. Maka proses pembuangan geram dan nilai kekerasannya menjadi lebih tinggi. Jadi jangan sampai nanti material yang kita proses itu tidak ada beban kejutnya pada saat prosesnya, ya udah berarti kita gunakan pahat yang mencampur wolfram sehingga tidak diperlukan lagi beban kejut tapi menghasilkan positif yang lain, yaitu rasio pembuangan geram yang tinggi dan kekerasannya menjadi lebih tinggi. Nah, yang keempat ada pahat karbida. Pahat karbida di sini seperti yang tadi sudah disebut, di mana pahat karbida itu proses pembuatannya secara sintering. Kalau kalian cek secara proses produksi, misalnya cara sintering adalah terbentuk dari serbuk ya, atau dari tepung atau dari butiran. Nah, di mana serbuknya itu adalah menggunakan serbuk karbida, yaitu berisi nitrida dan oksida. Kemudian bahan-bahan tersebut diikat menggunakan kobalt atau CO. Ini sama seperti kalian buat adonan, berarti kan ada perekatnya, lemnya. Kemudian setelah dilakukan sintering, dilakukanlah proses carburizing. Di mana proses carburizing ini dicampurkan unsur lain, yaitu wolfram, titanium, tantalum, dan untuk menjadi karbida tadi. Kemudian setelah dibentuk menjadi serbuk karbida tadi, kemudian digiling menjadi lebih halus.
digulung menjadi menggunakan ball mill, terus kemudian dia disaring menurut besar butirnya yang sesuai dengan mesh number. Kalau kalian pakai software gambar biasanya kan ada meshing seperti segitiga-segitiga kecil. Nah, sama seperti yang di sini, saringannya mesh number itu adalah bentuk saringan atau saringannya seberapa halus atau seberapa kasar. Kan ada saringan kasar, saringan halus, ada sangat-sangat halus sekali. Proses sintering, pada saat proses karbida, dia mengalami proses sintering dan pre-sintering. Pre-sintering sendiri itu adalah sampai 1000 derajat, itu awal-awal ya, proses awal, terus kemudian setelah 1000, kemudian dilanjutkan 1600 derajat. Kemudian setelah dibentuk, dia membentuk, terus kemudian dibentuk, kemudian ditekan. Dibentuk cetak ya, cetak dan ditekan. Sehingga dia menjadi lebih 80% dari volume atau yang semula, sehingga terbentuklah kepingan atau sisipan seperti yang tadi, yang poin yang nomor 3, jenis pahat yang nomor 3. Di sini ada keterangan semakin besar jumlah CO atau pengikat tadi akan menurunkan tingkat kekerasan. Makanya hati-hati pada saat menambahkan unsur CO-nya. Kekerasannya semakin turun, tapi keuletannya semakin baik. Tapi kan yang dibutuhkan itu adalah keduanya. Kekerasan minimalnya dapat, keuletannya juga dapat. Pahat jenis karbida ini itu pada umumnya densitasnya sangat tinggi. Ya, seperti yang kita ketahui, densitas itu kan satuan massa terhadap volume. Maka jenis kepadatannya juga semakin tinggi. Ya, di sini densitasnya adalah 2 kali dari baja. 2 kali dari baja. Berarti kalau misalnya dengan ukuran yang sama, misalnya bentuknya bentuknya segi 4, yang ukurannya sama, tapi dia menjadi lebih tinggi densitasnya. Kemudian yang berikutnya, 3 jenis pahat, macam-macam jenis pahat pada karbida, itu diantaranya ada karbida tungsten paduan, dan juga ada karbida lapis. Yang dimaksud dengan lapis adalah dia dilakukan pelapisan. Sini adalah yaitu dinamakan dengan coated cemented carbide. Sini ada di coating ya, di coating atau dilapisi. Dilapisi ini biasanya dilapisi dengan unsur-unsur lain yang kiranya menambah menambah kekerasannya misalnya, atau menambah ketahanan terhadap panas. Nah, yang berikutnya, pahat yang berikutnya adalah sejenis keramik. Nah, jenis keramik itu ada seluruhnya keramik, ada yang sebagian keramik, hanya bagian permukaannya saja, bagian luarnya saja. Nah, sedangkan keramik menurut arti yang sempit merupakan paduan unsur metal dan non-metal. Simpel ya pengertian ini, metal dan non-metal. Tetapi kalau arti yang luas, ini yang berarti adalah gabungan semua bahan atau semua material, kecuali metal atau bahan organiknya. Jadi tidak ada organik. Jadi kalau misalnya di yang arti sempit tadi non-metal, ada non-metal berarti harusnya udah termasuk organik. Tapi yang di sini dia bukan termasuk organik, lebih spesifiknya. Nah, untuk penggunaannya, seramik dibagi menjadi 2, yaitu tradisional dan keramik industri. Sedang kalau tradisional biasanya kita tahu, kalian lihat pada barang pecah belah di rumah tangga seperti vas bunga misalnya, atau misalnya ada juga yang digunakan sebagai hiasan dan lain-lain. Keramik yang biasa kalian lihat. Terus kemudian ada juga keramik industri. Nah, sedangkan keramik industri ini yang biasanya digunakan untuk peralatan mesin perkakas. Biasanya termasuk salah satunya adalah mata potong atau mata pahat. Contoh keramik juga kalau kalian cek itu ada di busi ya. Kalau di busi di bagian putihnya itu kan ada unsur keramiknya. Kalau kita coba busi bekas dihancurkan, nah itu adalah unsur keramiknya. Di mana unsur keramik itu kenapa dipilih? Karena dia memiliki ikatan ionik pada keramik tersebut, sehingga sifat konduktivitas listrik dan panasnya rendah. Jadi tidak mudah meleleh karena langsung bersentuhan dengan yang panas tadi. Itulah alasan kenapa busi yang untuk proses pengapian di bagian permukaan yang menempel pada proses pengapiannya dia dilapisi keramik karena konduktivitas listrik dan panas yang rendah. Jadi listrik dan panas tidak mudah mengalir melalui keramik tersebut, hanya mengalir pada bagian ujung
dari busi tersebut. Itu salah satu contohnya. Begitu juga dengan yang dipahat. Pahat juga sama. Pada saat dilapisi dengan keramik atau keramik pada saat pemotongan, temperatur yang terjadi akibat dari gesekan dua benda kerja itu menjadi semakin terminimalisir listrik dan panasnya. Oke, kita lanjut yang berikutnya ada CBN, cubic boron nitride. Nah, di sini sebetulnya secara komposisi dia CBN ini termasuk dalam kategori keramik sebetulnya, tetapi dia memiliki nilai kelebihannya. Misalnya, contoh metode pembuatannya itu dilakukan penekanan panas sampai 60 kilobar dengan temperatur 1.500 derajat Celcius. Sehingga yang tadinya berupa grafit putih atau BN, nitrit boron nitride, dengan yang tadinya strukturnya heksagonal, dia berubah menjadi struktur kubik. Berubah ya seperti kubik ya, seperti kubus-kubus. Nah, itu sudah dinamakan CBN. CBN ini dapat digunakan pada jenis baja yang dalam keadaan dikeraskan. Dia sudah hardening, tetapi perlu dilakukan proses pemesinan. Nah, ini cocok untuk digunakan. Atau juga untuk besi tuang, atau misalnya untuk baja yang lain, misalnya untuk pembentukan HSS. Kalau tadi tuh HSS itu untuk untuk proses bubutnya, nah pembentukan HSS itu juga bisa dibentuk juga oleh CBN. Nah, tetapi kelebihannya adalah afinitas CBN ini terhadap baja sangat kecil. Bukan kelebihan, kekurangan. Kekurangannya itu afinitas terhadap baja sangat kecil. Terus kemudian tahan terhadap reaksi kimia sampai 1.300 derajat. Berarti 1.300 derajat berarti ini kecepatan potong yang sangat tinggi ya. Berarti dia cocok untuk kecepatan potong yang tinggi. Walaupun demikian, harga yang di pasaran ini masih sangat mahal dan sangat jarang yang menggunakan. Makanya ini biasanya digunakan secara khusus, tidak digunakan untuk mass production, hanya digunakan untuk beberapa kepentingan penelitian atau kepentingan pengujian yang membutuhkan part-part yang dengan ketelitian dimensi dan kehalusan permukaan yang sangat tinggi. Jadi betul-betul sangat halus atau misalnya presisi ukuran dan dimensinya. Biasanya ada barang, ada kualitas. Kalaupun dia mahal, tetapi barang dengan ketelitian yang tinggi dan kehalusan permukaan yang tinggi, sudah jelas dia memiliki harga jual juga yang sangat tinggi. Yang terakhir, ini ada diamond atau intan. Nah, di sini diamond yang dijelaskan adalah diamond sintering diamond. Pahat sintering diamond ini sama seperti yang sebelumnya, dibuat secara sinter atau dari serbuk. Serbuk yang digunakan jika ini adalah bukan diamond secara bahan, ini adalah serbuk intan tiruan dengan bahan pengikatnya adalah kobalt 5-10%. Di mana kita ketahui intan atau diamond merupakan bahan terkeras ya, bahan terkeras, bahkan digunakan untuk memotong material-material yang tidak bisa dipotong dengan jenis lain. Nah, biasanya menggunakan ini. Atau misalnya pahat dengan kekerasan yang tinggi dibentuknya ya menggunakan diamond juga. Ada beberapa aplikasi untuk pemotongan menggunakan diamond. Hot hardness yang dihasilkan dari sintering diamond ini sangat tinggi. Hot hardness-nya sangat tinggi dan tahan terhadap deformasi plastis. Jadi dia tidak mudah untuk berubah bentuk. Nah, kemudian sifat ini ditentukan oleh besar butir intannya serta komposisi material pengikat. Komposisi material pengikat tadi yang CO ya. Oke. Pada komposisi material pengikat. Nah, besar intan butir intan juga mempengaruhi, semakin kecil, semakin halus, semakin padat, maka dia juga semakin tahan terhadap tadi hot hardness yang tinggi.
Secara sifat, ini intan ini memiliki temperatur yang tinggi sehingga dia akan berubah menjadi grafit. Dan kenapa dia berubah menjadi grafit? Maka karena dia berubah menjadi grafit, maka dia mudah terdifusi. Terdifusi itu artinya terjadinya perpindahan atom besi ya di sini. Distribusi oleh atom besi. Maka pahat intan ini tidak dapat digunakan untuk memotong bahan yang mengandung fero atau besi, Fe. Jadi jika dia sangat keras, tetapi dia memotong yang unsurnya fero, nah itu biasanya diabaikan atau digunakan jenis pahat yang lain atau jenis material dengan pahat yang lain. Nah di sini cocok untuk penggunaan ultra high precision atau mirror finish cutting. Tapi tetap ultra high precision itu adalah untuk benda-benda non fero. Sesuai namanya ya, dia ultra high precision. Jadi high precision tapi sangat high-nya, berarti ultra. Ini nilai presisinya lebih tinggi dibandingkan dengan yang CBN tadi. Oke, sudah cukup sampai sini. Silakan ada yang mau ditanyakan tentang pahat, mungkin terkait pahat sudah selesai di pertemuan ini, material pahatnya. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Perkenalkan saya Dian Hafiz Ramadan, NPM 19076. Ya. Ini saya mau nanya perihal pahat paduan non-cor non-ferro. Tadi kan dapat ditambahkan campuran wolfram ya Pak. Nah, apakah pahat tersebut dapat ditambahkan material lain Pak selain campuran wolfram untuk proses pemesinan yang tanpa beban kejut? Itu aja Pak. Oke. Ya, terima kasih. Bentar, saya coba slide lagi. Yang ini ya. Oke. Nah, di sini dapat ditambahkan campuran wolfram. Dapat ditambahkan campuran wolfram yang tinggi untuk proses pemesinan tanpa beban kejut. Jadi maksudnya adalah yang tadinya kandungan wolframnya itu misalnya, kan di sini kan ada nih, kandungan wolfram utamanya itu adalah 10-25% ya. Dia nafis. Kalau misalnya wolframnya awalnya 10%, dia berarti ada beban kejut. Nah, karena dia tidak ada beban kejut, maka nilai dari wolframnya itu harus ditambahkan dengan bisa sampai maksimal. Oh, ternyata beban kejutnya sampai 0 ya. Kita bisa sampai isi sampai maksimal. Yaitu misalnya 25% atau dengan perhitungan komposisi yang sesuai. Contoh misalnya wolfram itu harus ditambahkan CO. Jadi kalau misalnya wolframnya naik, maka CO-nya juga harus ditambah misalnya. Terus karena wolfram itu nah karena nilai wolfram di sini adalah sifatnya nilai hardness yang tinggi, maka dia memiliki sifat keulatan yang rendah. Makanya dia ditambahkan misalnya unsur yang lain. Misalnya nilai vanadiumnya gitu. Jadi sebetulnya masing-masing unsur itu memiliki kekurangan dan kelebihannya. Jadi wolframnya ditambahkan itu bukan berarti sebelumnya tidak ada, tapi ada, tapi ditambahkan lebih banyak. Tapi efeknya makin banyak wolframnya, maka dia semakin getas misalnya, semakin sangat keras luarnya. Makanya dicampurkan dengan vanadium lagi, atau misalnya dengan makin banyak ininya, maka pengikatnya juga semakin banyak, CO-nya menjadi makin banyak. Itu maksudnya ditambahkan nih. Itu atau gini cara perbandingannya. Jika kalian misalnya bikin kopi, ya, kalau misalnya kalian bikin kopi, misalnya ternyata kopi untuk bapak ayah kalian ingin bikin kopi, ternyata kopi dengan rasa ada manisnya, berarti ada gulanya kan. Nah, berarti kopi yang tidak terlalu manis, berarti gulanya sedikit. Nah, tetapi jika menginginkan kopi yang tidak ada gulanya, atau misalnya kopi yang pahit, maka ditambahkan kopinya atau ditambahkan nilai gulanya. Gitu. Tapi di sana ada unsur misalnya unsur pelarut, misalnya pelarutnya airnya air panas misalnya. CO-nya itu. Jadi tidak bisa tanpa menambahkan unsur yang lain. Atau misalnya kita lagi bikin adonan,
kue. Nah, pada saat bikin adonan kue, adonan kita itu kita tambahkan pengen makin gurih gitu rasanya, ya udahlah kita tambahkan yang tadinya telurnya 1/4, kita tambahkan jadi 0,5 kilo telurnya. Tapi penambahan telur itu akan menyebabkan, tekstur dari, kuenya itu menjadi sangat rapuh. Jadi dia cepat hancur. Makanya ditambahkan adalah unsur pelarut atau pengikatnya. Misalnya dia gunakan dengan, terigu atau dengan mentega, misalnya terigu dan mentega itu dicampurkan unsur-unsur pelarutnya. Jadi setiap bahan pasti ada unsur, pelarutnya. Jadi, betul yang tadi dikatakan Dianafis tadi, bukan hanya wolfram, tetapi unsur lain yang, eee, konsekuensi dari hasil penambahan wolfram itu harus ditambahkan juga. Mungkin itu ya Dianafis. Siap. Terima kasih, Pak. Ya, silakan ada yang ditanyakan lagi? Ini Fikri Ramadan, Raisen mungkin ada yang bertanya, silakan. Izin Pak, boleh bertanya tidak Pak? Ya silakan Dandi. Ini Pak tadi terkait yang masalah intan ya, yang keras banget itu ya. Nah itu kalau yang itu buat membentuk intan itu sendiri pakai apa ya Pak pahatnya ya? Kayak kan pasti ya siap. Itu aja Pak. Ya siap. Jadi di sini sebetulnya intan itu adalah satu unsur logam sama seperti apa? Fe atau krom, dia sebetulnya satu unsur diamond ini. Tetapi yang dijelaskan kalau misalnya intan secara unsur, secara materialnya murni, intan murni, itu biasanya dibentuknya juga biasanya dipotong dengan intan. Nah, intan itu sebetulnya ada beberapa grade. Ada grade dengan kekerasan yang rendah, sedang, dan tinggi. Nah, kalau misalnya dengan kekerasan yang rendah bisa oleh yang menengah oleh yang tinggi. Nah, ya sedangkan yang tinggi biasanya itu tidak mudah untuk dibentuk. Biasanya sangat sulit. Biasanya itu digunakan secara bahan yang kasar. Maksudnya tidak dibentuk langsung jadi segi empat gitu, tapi dia langsung digunakan secara bongkahan. Biasanya dengan cara dia dihancurkan dari samping-sampingnya. Nah, tetapi yang dijelaskan di sini yaitu sinter diamond. Sinter diamond ini adalah terbentuk dari intan tiruan, serbuk ya, serbuk intan tiruan atau misalnya intan murni pun yang sudah dihaluskan, yang sudah dihancurkan, itu dibentuk atau disintering. Nah, dibentuk atau disintering di sini adalah serbuk intan tiruan. Jadi yang di serbuk-serbuk yang disinter. Jadi sinter itu maksudnya kalau kalian lihat proses produksi, itu si serbuknya dimasukkan, kemudian dipanaskan, kemudian dia mengikat dan meleleh, terbentuk sehingga membentuk bentuk satu misalnya bentuknya batangan atau misalnya silinder. Nah, sambil dia mengikat dan mulai mencair, itu sambil ditambahkan tekanan sehingga dia menjadi lebih padat. Di situ. Jadi penjelasannya itu ya, dan dirahmat. Tadi intan yang dimaksud di sini adalah sinter diamond. Jadi menggunakan intan tiruan atau bisa juga menggunakan intan murni jika serbuk intannya itu tinggal diikat atau tinggal dipanaskan dengan temperatur leleh intan yang tinggi. Tapi itu akan menjadi sangat tinggi ya temperatur lelehnya. Karena di sini intan pada temperatur tinggi akan berubah menjadi grafit. Tapi tingginya itu sangat tinggi sekali karena dia tahan terhadap pemanasan ya, atau panas dan temperatur. Ya, mungkin itu Dandi. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi silakan. Oke, saya rasa cukup dulu ya. Sudah hampir 1 jam. Mungkin ada kelas yang lain. Terima kasih, saya tutup.